فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari Satria asal Medan yang ditanyakan kepada Nyatat, nanya Ustadz yang diadakan oleh Paya Geli Mengaji. Pertanyaannya sangat memprihatinkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara taubat dari dosa tahbid? Kronologisnya adalah istri diusir dari rumah suami beserta anaknya. Pulang ke rumah ortu istri selama hampir 10 bulan. Mereka berpisah, tak ada niat suami musyawarah dengan orang tua istri. Insya Allah tiap bulan suami transfer 300.000 untuk 2 anaknya. Singkat cerita, istri menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Akhirnya suami istri itu resmi cerai. Dan mereka berdua sekarang sudah sama-sama memiliki pasangan. Istri menjalin hubungan sebelum bercerai. Sebelum berhubungan dengan laki-laki tersebut, si istri memang sudah berniat cerai dengan suaminya. Jazakallahu khairan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit seperti ini. Ini adalah perbuatan zina yang sang Allah Subhanahu wa taala kutuk. Ditambah lagi apabila seorang yang masih memiliki istri atau masih memiliki suami dan dia berzina, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala mensifati zina ini dengan fahisyah, seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh manusia. Karena zina itu memang perbuatannya binatang yang ditiru oleh manusia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal seperti ini. Dan ingat, apabila pernikahan itu dilakukan sebelum putusan perceraian, maka pernikahan mereka batal dan tidak sah. Lalu apabila pernikahan itu dilanjutkan setelah mereka cerai dan masih dalam masa iddah, maka pernikahan mereka juga tidak sah dan wajib dipisahkan. Dan apabila pernikahan itu mereka lakukan setelah jatuhnya perceraian dan habis masa iddahnya, dan mereka belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa zina, maka hukum pernikahan mereka juga tidak sah. Catatan pernikahan mereka bisa sah adalah apabila mereka bertobat dari dosa zina, karena ingat seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang wanita pezina. Ya, tidak boleh menikah dengan seorang wanita pezina. Kan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut. Caranya bagaimana? Maka bertobatlah dari dosa tersebut. Ingat, Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat sebelum terlambat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad yang telah melampaui batas untuk diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengampuni dan Maha pengasih. Allah mengampuni semua dosa, apapun dosanya, selama nyawa kita belum sampai ke kerongkongan kita. Allah akan ampuni semua dosa selama kita masih hidup dan selama nyawa kita masih terkandung dalam badan kita. Oleh karena jangan lupa untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
memperbanyak istighfar, memperbanyak amalan saleh agar dosa-dosa tersebut gugur. Karena dosa inilah dosa yang sangat terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka caranya bagaimana? Banyak tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, memperbanyak amalan saleh, memperbanyak taubat, memperbanyak salat-salat sunnah, memperbanyak puasa sunnah dan lain sebagainya agar Allah mengampuni dosa-dosa ini dan memperbanyak ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa yang sangat besar, maka itulah caranya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-azmul qawi, berazam, bertekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang ketiga adalah syarat yang ketiga adalah menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Ini adalah cara bertobat dari dosa zina yang sebagaimana dalam pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari zina. Dan ini juga bagian daripada kelalaian seorang suami dan keburukan seorang suami yang menyebabkan istrinya terjatuh ke dalam perbuatan zina, atau mungkin keburukan seorang istri yang mungkin masih memiliki pandangan pertama, atau mungkin dia punya mantan pacar dan lain sebagainya. Akhirnya lambat laun Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan hal seperti itu, ditambah lagi digunakan syaitan yang sangat kuat, faktor pendukungnya sudah berantem sehingga istri ingin melampiaskan kesedihannya kepada laki-laki lain, yang akhirnya terjadilah perzinahan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan semua umat Islam mengutuk perbuatan tersebut. Ya, oleh karenanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada penanya dan juga memberikan keistiqomahan dan memberikan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.